Shalom teman-teman semua, berjumpa lagi dalam podcast Bertumbuh Dalam Kasih-Nya. Hari ini kita akan membahas tentang pergaulan yang akan dibagikan oleh Kak Yuyun. Ya, shalom teman-teman semua dan juga shalom Kak Mia. Shalom Kak Yuyun, gimana kabarnya Kak? Baik Kak, puji Tuhan. Gimana kabar Kak Mia sendiri? Baik juga Kak, semoga di kondisi seperti ini kita semua dapat waspada dan berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya Kak. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Oke, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa kami, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa. Kami akan bercerita tentang firman-Mu hari ini, tentang pergaulan. Kiranya mari Bapa Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat, biarlah apa yang akan kami dapat hari ini, biarlah kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Bapa, podcast hari ini kami taruh di dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, hari ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita akan membahas tentang tema pergaulan. Nah, sebagai pertanyaan pembuka nih, kita mau tahu dulu nih, apa artinya pergaulan itu? Menurut Kak Yuyun, apa itu pergaulan? Oke, Kak Mia. Nah, kalau ditanya ya tentang apa itu pergaulan, sebenarnya kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan pergaulan atau kata bergaul ini diartikan dengan hubungan bermasyarakat. Jadi bisa kita lihat bahwa pergaulan itu berkaitan dengan hubungan sosial ya, baik pertemanan, persahabatan, dan relasi-relasi lainnya antara satu individu dan individu lainnya. Begitu kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kak Mia. Oh, Kak, jadi intinya pergaulan yang dimaksud adalah hubungan atau relasi sosial gitu ya Kak, antara satu orang atau individu dengan yang lainnya. Entah hubungan pertemanan atau persahabatan, percintaan juga mungkin ya Kak Yuyun. Ya, Kak Mia, betul sekali. Nah, lalu hari ini kita kan akan membahas pergaulan nih Kak. Kira-kira pergaulan itu penting nggak sih Kak? Mengapa kita perlu bergaul atau memiliki pergaulan gitu Kak? Nah, oke Kamia, pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi gini, sebenarnya kan sejak dulu gitu kan, sejak kita sekolah mungkin kita sudah sering mendengar, kita sudah sering diajarkan gitu ya, sudah tahu bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi tidak dapat hidup sendiri sehingga butuh bersosialisasi, butuh berelasi dengan manusia lainnya, dimana dalam relasi itu kita saling membutuhkan, saling menolong, dan saling melengkapi dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya juga menjadi dasar gitu kenapa kita butuh pergaulan, karena kita sendiri juga butuh berelasi, butuh bersosialisasi gitu Amia. Oh, itu kan secara umum ya Kak. Kalau dari Alkitab ada nggak sih Kak ayat-ayat yang menekankan bahwa manusia itu butuh pergaulan atau berelasi dengan manusia lainnya? Oh iya Kamia, kalau ditanya dalam Alkitab sebenarnya ada begitu ya, ada ayat dalam Alkitab yang mengajarkan kita tentang pentingnya pergaulan atau berelasi. Bahkan dalam Alkitab juga banyak menampilkan kisah-kisah begitu ya, hubungan persahabatan, relasi ya antara tokoh-tokoh Alkitab yang baik dan menarik yang bisa kita pelajari bersama begitu. Nah, kalau kita mau lihat pertama-tama begitu ya tentang penekanan mengapa manusia itu butuh pergaulan gitu. Kita bisa lihat nih salah satu ayat mendasarnya itu dari Kejadian pasal 2 ayat 18 gitu. Mengatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, jika kita lihat dari ayat ini begitu ya, kita bisa ketahui bahwa sejak Allah menciptakan manusia itu Allah sudah melihat bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja, sehingga Allah mau untuk menghadirkan penolong baginya. Nah, mungkin selama ini kalau kita melihat ayat ini, kita hanya melihatnya sebagai ayat tentang pasangan hidup atau ayat tentang pernikahan begitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain kalau kita mau melihat juga ayat ini juga cukup menekankan begitu tentang bagaimana manusia itu butuh manusia lainnya, bagaimana manusia itu butuh bersosialisasi, butuh berelasi, butuh bergaul secara sosial untuk dapat terhubung dan dapat berelasi dengan manusia lainnya. Karena itu tadi tidak baik jika manusia itu seorang diri saja, ia membutuhkan penolong baginya. Gitu kan Mia. Wah, menarik sekali ya Kak Yuyun.
Memang biasanya dari ayat ini kita melihat sebagai ayat tentang pernikahan suami istri. Tetapi kalau kita melihat dari sisi lain tentang ayat ini juga menekankan tentang pentingnya pergaulan atau hubungan sosial antara satu dengan manusia yang lainnya ya Kak. Iya kami ya, betul sekali. Kak Yuyun, jadi kita udah tahu nih ya bahwa pergaulan itu penting dan dibutuhkan oleh manusia. Nah, tetapi kadang tuh ada orang-orang yang sulit atau tidak mau bergaul dengan orang lain, atau ada juga orang yang memilih teman dalam pergaulannya. Ada yang dia pilih misalnya dalam menguntungkannya hanya dengan sesama suku, agama, atau daerah, atau mungkin teman-teman sehobi gitu. Nah, jadi menurut Kak Yuyun sebaiknya gimana sih Kak dalam pergaulan itu? Apakah memang ada batasan begitu dengan siapa saja kita boleh bergaul? Nah, oke. Terima kasih Kamia. Kalau yang pertama begitu ya, jika berkaitan dengan orang yang mungkin sulit untuk dapat bergaul dengan orang lain. Nah, dalam kasus ini mungkin kita bisa pahami begitu ya, bahwa orang itu mungkin memang cenderung introvert gitu. Jadi tidak mudah untuk dapat langsung berbaur dan bergaul dengan lingkungannya, ataupun tidak mudah untuk dapat bergaul dengan banyak orang begitu. Nah, tapi walaupun biasanya orang-orang seperti ini tuh walaupun ia kesulitan bergaul, biasanya ia tetap punya hubungan pergaulan dengan teman-teman dekatnya yang sudah membuatnya nyaman gitu. Jadi berarti kan walaupun dia sulit bergaul bukan berarti dia tidak bergaul sama sekali kan. Jadi hanya saja dia sulit untuk cepat bergaul atau sulit untuk bergaul dengan terlalu banyak orang mungkin. Jadi sebenarnya kalau kasusnya seperti ini sih menurut Kak Yun sendiri tidak masalah begitu kami ya. Nah, kemudian kalau misalkan berkaitan dengan orang-orang yang memilih dan membatasi untuk hanya mau berteman dengan orang-orang yang satu daerah atau yang satu hobi, satu asal dengan dia, atau yang menguntungkan bagi dia begitu. Pertama-tama menurut aku sendiri gitu ya, menurut Kayun sebenarnya cukup wajar sih bahwa pergaulan atau pertemanan yang akrab itu terjadi dikarenakan punya kesamaan yang sama begitu, baik kesamaan suku, agama, kesamaan hobi, apalagi gitu kan. Nah, akan tetapi menurut Kayun di sini kurang tepat begitu jika kita benar-benar hanya membatasi diri untuk hanya mau berteman dan hanya boleh berteman dengan orang-orang itu saja, dengan orang-orang yang punya kesamaan dengan kita saja begitu. Karena menurut Kayun begitu ya, jika pertanyaannya adakah batasan dengan siapa kita dapat bergaul, sebenarnya tuh tidak ada begitu. Alangkah baiknya itu kita dapat bergaul dengan semua orang. Bergaul di sini dalam artian kita mengasihi mereka, peduli kepada mereka, berbuat baik dengan mereka begitu. Artinya kan mungkin kita tidak bisa akrab dengan semua orang ya, tapi paling tidak kita tuh mau bergaul, berteman, berbuat baik dengan semua orang begitu. Nah, lalu kembali lagi tentang pertanyaan batasan gitu ya. Apa batasan dalam pergaulan? Kalau menurut kalian sendiri, itu batasannya bukan tentang dengan siapa kita bergaul, tapi batasannya itu tentang bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita dalam pergaulan tersebut. Gitu Kamia. Wah, iya ya Kak, kita butuh bergaul atau berbuat baik kepada semua orang. Nah, walaupun memang yang biasa kita akrab atau bersahabat karib memang hanya beberapa orang saja. Dan juga yang menjadi batasan dalam pergaulan justru adalah sikap dan perilaku kita ya Kak. Nah, menarik nih tentang sikap dan perilaku dalam pergaulan. Karena zaman sekarang ini banyak terjadi pergaulan bebas, baik pergaulan bebas dalam pertemanan maupun pergaulan bebas dalam percintaan, begitu Kak Yuyun. Kita tahu bahwa pergaulan bebas itu mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehingga mengakibatkan dampak-dampak negatif dalam hidup kita. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Yuyun melihat ini? Apakah ada ayat Alkitab lagi yang dapat menjadi pegangan untuk kita dalam hal pergaulan bebas ini Kak, untuk kita dapat menjaga sikap dan perilaku kita? Nah, oke Kamia. Benar sekali ya, tentang pergaulan bebas ini kan sudah sangat berkembang dengan pesat begitu kan, sudah sangat mempengaruhi dan sangat lekat begitulah, sangat dekat dengan kaum-kaum muda, dengan pemuda, remaja, dan usia-usia seperti kita ini ya kan. Nah, mungkin yang pertama berkaitan dengan pergaulan bebas dalam percintaan begitu ya, dalam hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kan ini menjerumuskan kita pada pacaran yang tidak kudus atau bahkan mengarahkan pada dosa-dosa seksual dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar begitu ya firman di dalam podcast sebelumnya yang membahas tentang dosa seksual, bahwa
dosa seksual ini kan merupakan hal yang rentan sekali begitu, apalagi jika kita sudah ada dalam pengaruh pergaulan bebas. Nah, lalu bagaimana sih gitu kita sebagai anak-anak Allah untuk menyikapi hal ini gitu. Kita dapat belajar begitu ya dari sikap dan perilaku Yusuf yang bisa kita saksikan dalam Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 12 begitu ya. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa waktu itu kan istri Potifar itu kan begitu berupaya untuk menggoda, membujuk Yusuf agar mau menidurinya. Nah, akan tetapi karena ketaatannya Yusuf kepada Allah dan karena Yusuf ini tidak mau berbuat dosa kepada Allah, jadi Yusuf ini selalu dengan tegas berusaha untuk menolak ajakan istri Potifar tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Yusuf itu tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak memikirkan keuntungan dan kenikmatannya sendiri. Yusuf justru memikirkan Potifar tuanya yang sudah percaya padanya. Dia tidak mau berkhianat kepada Potifar, dan terlebih dari semua itu Yusuf juga sangat-sangat memikirkan Allah. Dia sangat-sangat memfokuskan dirinya pada Allah. Dia tidak mau berbuat dosa kepada Allah begitu. Nah, jadi ini yang bisa kita pelajari begitu ya dari sikap Yusuf ketika menghadapi godaan, dimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah juga kan banyak godaan ya yang datang seperti istri Potifar yang menggoda Yusuf itu. Nah, zaman sekarang ini godaan ini bisa datang dalam dalam pergaulan kita, bisa datang dari pacar kita karena pergaulan bebas itu, atau terkadang godaan itu bisa datang juga dari media sosial, dari YouTube, dari Instagram, atau media-media lainnya yang kita akses gitu kan. Kita bisa melihat apa saja, membaca apa saja, menonton apa saja di sana. Nah, itu merupakan godaan-godaan yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Allah, ketika godaan itu datang, kita harusnya punya sikap dan perilaku seperti Yusuf nih. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, tapi ketika godaan itu datang, kita bisa fokus tidak hanya pada diri sendiri bahwa kita mau mendapatkan kenikmatan sendiri, kita mau menguntungkan diri sendiri, kita memikirkan diri sendiri, tapi kita juga mau untuk memikirkan orang tua kita yang mana sudah berkorban begitu untuk kita menghidupi dan menyekolahkan kita, sehingga kita tidak mau menyakiti mereka begitu. Atau kita juga bisa memikirkan masa depan kita yang harusnya bisa kita capai dengan lebih baik supaya bisa memudahkan orang tua kita, sehingga kita tidak mau untuk merusak masa depan kita dengan pengaruh pergaulan bebas dalam percintaan begitu ya. Atau terutama dan yang paling penting itu kita mau untuk memikirkan Allah begitu, dan memfokuskan diri pada Allah begitu, sehingga kita punya ketakutan untuk tidak mau berbuat dosa kepada Allah. Nah, jadi dengan demikian begitu ya, dengan fokus pada Allah, fokus memikirkan orang lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, kita jadinya bisa punya kontrol untuk mengontrol diri kita untuk tetap taat kepada Allah dan tidak tergoda oleh godaan-godaan dalam pergaulan bebas dalam hal percintaan gitu kami ya. Wah, berarti dalam pergaulan bebas percintaan ini agar terhindar dari dampaknya dan tidak terjerumus dalam dosa seksual, kita harus benar-benar mengontrol diri kita ya Kak, tidak memikirkan diri kita sendiri, dan terutama kita harus fokus kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa gitu, dan kita tidak berbuat dosa kepada Allah. Nah, oke Kak Yuyun, ini kan tentang pergaulan bebas dalam hal percintaan atau hubungan asmara ya Kak. Lalu bagaimana dengan hubungan bebas dalam hal hubungan pertemanan nih Kak, yang juga kita tidak kalah merusaknya karena dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan Kak. Ya, oke Kak Mia. Nah, kalau berbicara tentang pergaulan bebas dalam hubungan pertemanan ini kan biasanya berkaitan dengan circle pertemanan yang mempengaruhi untuk mabuk-mabukan, untuk merokok, pornografi, atau bahkan narkoba, atau bisa juga dalam hal sekecil bolos sekolah dan sebagainya. Nah, lalu ketika kita diperhadapkan dengan circle pergaulan yang seperti ini, yang punya pengaruh yang buruk seperti ini, apakah kita harus menghindari pertemanan seperti ini? Saran aku sendiri gitu ya, saran Kayun itu kita tetap dapat berbuat baik kepada mereka begitu. Akan tetapi di satu sisi kita harus menjaga diri kita agar tidak terpengaruh oleh mereka. Dengan cara apa? Kita bisa belajar begitu ya dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di situ mengajarkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Jadi menjadi garam artinya kehadiran kita itu dapat menjadikan
atau menghadirkan perubahan rasa ya, dari yang tawar menjadi rasa yang lebih baik, menjadi rasa yang lebih enak. Kemudian menjadi terang artinya kita dapat menghadirkan cahaya yang menerangi kegelapan. Jadi mungkin firman tentang garam dan terang ini sudah tidak asing lagi begitu ya di telinga kita semua. Akan tapi di sini Kak Yuyun mau mengingatkan sekali lagi bagaimana kita sebagai anak-anak Allah itu ketika melihat adanya pergaulan bebas dan pengaruh-pengaruh buruk dalam pertemanan dan lain-lain, kita harus hadir di sana sebagai garam dan terang, mana kehadiran kita dapat membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi bukan kita yang dipengaruhi mereka, tetapi kita harus tetap teguh hidup dalam ketaatan dan kitalah yang mempengaruhi mereka begitu. Nah, kalau kita mau lihat lagi juga di dalam beberapa ayat begitu ya, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33, di situ dikatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi jangan sampai pergaulan buruk itu yang mempengaruhi kita dan merusak kebiasaan baik kita, tetapi sebaliknya gitu. Kita yang harus menjadi terang dan garam yang mempengaruhi pergaulan buruk itu agar menjadi lebih baik. Jadi kita juga jangan takut ditinggalkan, jangan takut dibilang kurang gaul, jangan takut dibilang cupu atau nggak keren karena tidak melakukan hal-hal buruk, tidak melakukan kenakalan-kenakalan dalam pergaulan buruk itu ya. Karena di dalam Mazmur 62 ayat 8 juga mengatakan nih, di situ bilang bahwa pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi jika kita sudah menaruh kemuliaan, kekuatan, dan perlindungan hanya pada Allah, maka harusnya kita sebagai anak-anak Allah itu kita menyadari bahwa apapun anggapan dan perkataan dunia atau teman-teman kita seperti mengatakan bahwa kita tidak keren, kita cupu dan lain sebagainya, itu tidak menjadi persoalan yang berarti buat kita, karena kita lebih mementingkan akan hidup taat dan benar di hadapan Allah begitu. Jadi ada juga nih pengingat buat kita semua gitu ya, dalam Matius pasal 10 ayat 16 di situ kan mengatakan bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala, sehingga kita harus cerdik seperti ular agar tidak diterkam, tetapi juga kita tulus seperti merpati gitu kan Mia. Wah, luar biasa sekali Kak. Betul, kita harus tulus seperti merpati, mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Tetapi kita juga harus cerdik seperti ular agar kita tidak dipengaruhi. Tapi justru kita yang menjadi garam dan terang yang membawa pengaruh ke arah yang lebih baik. Oke Kak Yuyun, nah ini tadi kan sudah membahas banyak tentang pergaulan bebas, pergaulan buruk yang tidak sehat. Tetapi pasti ada juga nih pergaulan-pergaulan yang sehat, pergaulan-pergaulan yang baik, yang tidak memberi pengaruh yang buruk untuk kita. Nah, menurut Kak Yuyun itu seperti apa Kak? Ya, oke Kamia. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang pergaulan-pergaulan yang dikatakan sebagai pergaulan yang sehat begitu ya, pergaulan yang membawa dampak baik dan saling mendukung, saling membangun, saling melengkapi dalam hal-hal yang baik begitu ya. Nah, sebenarnya diharapkan bahwa ketika kita ada di tengah pergaulan bebas atau pergaulan yang buruk itu, kita mampu berhasil menjadi terang dan garam di sana begitu untuk mereka yang ada dalam pergaulan buruk itu, sehingga pergaulannya itu bisa berubah gitu ya, jadi pergaulan yang sehat. Jadi yang tadinya hanya kita saja nih yang yang berupaya untuk mendukung, membangun mereka dalam hal-hal baik, kemudian berubah jadinya mereka juga saling ikut mendukung dan membangun dalam hal-hal baik bersama-sama dengan kita begitu. Nah, bisa juga kita lihat nih ya tentang apa yang bisa menjadi pegangan untuk kita tentang pergaulan, bagaimana membangun pergaulan yang sehat, bagaimana membangun pergaulan yang baik begitu ya. Kita bisa lihat dari beberapa ayat dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Di situ diingatkan untuk kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, mengingatkan kita untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah, kemudian saling menasihati begitu. Kemudian di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 15 di situ juga mengatakan untuk kita bisa saling menasihati, saling menegur yang tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, sabar, mengusahakan untuk senantiasa berbuat baik dan lain sebagainya. Kemudian di Kolose pasal 3:13 juga di situ mengatakan untuk saling sabar, saling mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni begitu. Kemudian juga di Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 mengatakan untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian sia-sia, tetapi hendaklah kita itu harus saling rendah hati dan juga saling memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi itu beberapa
ayat yang memberikan pegangan begitu ya, memberikan nasihat buat kita untuk bagaimana kita membangun pergaulan yang sehat atau pergaulan yang baik itu. Nah, yang berikut bisa juga nih kita lihat dari contoh langsung begitu ya, pergaulan yang baik dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud dan Yonatan. Itu dalam kisah-kisah yang bisa kita saksikan gitu ya di 1 dan 2 Samuel. Kita bisa lihat begitu kan bagaimana Yonatan mendukung dan memberikan jubahnya kepada Daud ketika Daud hendak untuk berperang. Kemudian bagaimana Yonatan menguatkan Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Allah ketika Daud ketakutan karena saat itu nyawanya sedang diincar oleh Saul begitu. Kemudian bagaimana Daud juga begitu bersedih dan berkabung begitu ya ketika kematian Yonatan begitu. Ya, jadi kurang lebih ini merupakan beberapa gambaran begitu ya, apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab, gambaran yang memberikan gambaran tentang pergaulan yang sehat, yang mana sebenarnya sangat penting untuk bisa kita hidupi begitu, bisa dihidupi oleh kita sebagai anak-anak Allah. Seperti itu kami ya. Wah, sudah banyak nih yang kita pelajari hari ini tentang apa itu pergaulan, mengapa pergaulan itu penting, bagaimana dengan pergaulan bebas dalam percintaan maupun pertemanan, serta bagaimana pergaulan yang sehat. Yang mana semua ini kita belajar berdasarkan firman Tuhan juga ya teman-teman. Untuk itu, terima kasih ya Kak Yuyun sudah membagikan firman Tuhan kita melalui podcast hari ini. Ya, sama-sama kami ya dan juga teman-teman semua. Semoga melalui firman ini kita juga sama-sama begitu ya dapat semakin menjadi pribadi yang bijak dan cerdik begitu seperti ular ya dalam menjaga sikap dan perilaku kita ketika bergaul, dan semoga kita juga semakin terdorong untuk mau menghidupi pergaulan yang sehat, pergaulan yang memuliakan Allah seperti keteladanan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Alkitab kepada kita. Seperti itu. Amin Kak. Terima kasih ya Kak Yuyun sekali lagi. Nah, kita akan menutup podcast kita nih hari ini. Aku minta kesediaan Kak Yuyun untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, kami ya dan teman-teman semua, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah anakmu Yesus Kristus, kami anak-anakmu Tuhan, menaikkan syukur kami, terima kasih kami untuk rahmat dan anugerah-Mu yang kami nikmati pada hari ini dalam kehidupan kami. Kami juga menaikkan syukur kami untuk firman yang boleh kami dengar bersama ya Tuhan, yang berbicara tentang pergaulan. Biarlah firman pada hari ini melalui podcast yang sudah kami bahas, yang sudah kami dengar bersama pada hari ini Tuhan, ini boleh menjadi suatu bekal yang baik, menjadi suatu pembelajaran yang baik, menjadi suatu pegangan yang baik kepada kami, pengingat juga yang baik bagi kami, untuk kita bisa senantiasa menjadi pribadi yang dapat teguh dengan ketaatan kita kepada Allah seperti Yusuf, dan dimana kita boleh dapat menjadi garam dan terang di tengah pergaulan-pergaulan yang mungkin memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk ya Tuhan, baik dalam pergaulan tentang percintaan maupun pergaulan dengan pertemanan atau persahabatan kita yang membawa pada dampak-dampak buruk ya Tuhan. Biarlah ketika kami hadir di tengah-tengah pergaulan ini, kita boleh dapat menjadi garam dan terang yang mampu membawa perubahan, mampu menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dan biarlah kami juga boleh semakin terdorong, kami juga boleh semakin punya semangat untuk bagaimana membangun suatu pergaulan-pergaulan di sekitar kami, di lingkungan kami, di kehidupan kami. Jadi pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, pergaulan yang taat kepada Allah, pergaulan yang memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini pada hari ini boleh dapat bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dengan setia dan penuh ketaatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau menolong dan memampukan kami untuk melakukannya, dan biarlah Engkau juga senantiasa menyertai kami dalam hari-hari selanjutnya yang akan kami lalui, dalam apapun yang akan kami jalani, kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya kami pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman pada hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang berharga pada hari ini Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast edisi selanjutnya ya, dengan tema-tema menarik pastinya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Yuyun. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.